podcast dari Binagraha. Bang Febri, Calvin Tetelepta, kita ketemu lagi di episode podcast dari Binagraha ini. Selamat atas pengangkatan tugas baru sebagai Deputi 1 Kantor Staf Presiden. Terima kasih. Apa sih Bang tugas di Deputi 1 itu? Jadi Deputi 1 itu bertanggung jawab untuk infrastruktur, energi dan investasi. Kami melakukan pengendalian, percepatan dan monitoring dan evaluasi pada masalah-masalah infrastruktur dan transportasi, kepada masalah energi, pariwisata maupun kemaritiman dan lingkungan hidup. Lingkungan hidup termasuk di sana ya, Pak? Yes. Ya. Kerjasama dari Kantor Staf Presiden ini per kedeputian biasanya terkait kerjasama dengan salah satu Kemenko. Betul. Berarti ini kerjasama dengan Kemenko Marves ya, Bang, ya. Bagaimana Bang? Itu kerjasama bentuknya seperti apa? Ya, jadi benar bahwa mitra kerja kita adalah Kemenko Marves, Maritim Investasi, kantornya Pak Luhut Kemenko. Ya. Kita membangun sinergis yang positif selama ini. Baru saja hari ini kami mendapatkan suatu keputusan Menteri terhadap sebuah gugus tugas Delivery Assurance Unit, di mana gugus tugas itu terdiri dari Menko Maritim yang diketuai oleh Sesmenko. Kebetulan wakil ketuanya dari kami Deputi 1 dan anggotanya adalah semua stakeholder kementerian dan lembaga yang ada di Marves. Tugas kita adalah kita memonitoring, memastikan bahwa program-program prioritas Presiden itu tidak hanya tersend tapi juga terdeliver. Dan secara keseluruhan bahwa kementerian-kementerian utama di Menko Maritim Investasi seperti PU, Perhubungan, Pariwisata maupun juga dengan BKPM itu mempunyai hubungan yang sangat baik, kerjasama yang baik dengan KSP selama ini. Bagian dari mitranya ya Pak? Ya? Satu tugas yang sering kita dengar dari Kantor Staf Presiden adalah debottlenecking. Debottlenecking sendiri itu seperti apa Bang? Terutama untuk kerjasama dengan Marinvest. Ini yang kita sementara rumuskan untuk bersama-sama, tapi dalam pengalaman kita selama ini bahwa program-program infrastruktur prioritas, entah itu energi, entah itu kemaritiman, entah itu infrastruktur transportasi, itu KSP punya peranan yang sangat signifikan dan strategis. Jika ada masalah-masalah penyumbatan, entah itu kementerian atau di lapangan, itu KSP selalu hadir untuk melakukan mengurai permasalahan sumbatan itu sendiri. Baik itu menyangkut tanah, menyangkut pembiayaan, maupun meningkatkan kinerja daripada BUMN atau pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan, sehingga target pencapaian waktu dan dari Presiden itu bisa tercapai dengan baik gitu ya. Bang Febri di Kedeputian 1 bukan orang baru. KSP Jilid 1 juga Bang Febri terlibat di sana. Tetapi ini pasti ada tantangan baru nih untuk yang periode kedua dengan tugas baru memimpin Kedeputian 1. Nah, pasti akan ada evaluasi berbeda dengan yang lalu terkait dengan COVID-19 ini, kerjasamanya seperti apa, gimana Pak? Jadi setelah kami dilantik tanggal 22 Juni yang lalu, Kepala Staf mengatakan bahwa kalian kerja ini bukan dalam keadaan normal, tapi ini extraordinary. Dan setelah pelantikan pagi, saya langsung melaksanakan rapat koordinasi. Kita membangun organisasi Kedeputian 1 yang baik, kita membangun sistem sehingga ke depan itu semua kinerja kita itu terpantau dalam apa yang disebut dengan database isu strategi DISTRA. Itu kita sementara membangun sistem itu dan diharapkan KSP akan Kedeputian semua KSP akan memantau itu sehingga kita tahu bahwa setiap hari, setiap minggu itu staf kerja apa. Isu apa yang sebentar dikerjakan, follow up-nya seperti apa, targetnya seperti apa, dan kita bisa memantau bahwa semua staf itu kerja dan nggak boleh main-main gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi sistem itu kita bangun sehingga semua orang tuh kerja dengan tupoksi yang ketat, nggak ada main-main. Saya katakan untuk teman-teman Deputi 1, you nggak boleh main-main karena kita kerja di tengah-tengah extraordinary situasi. Ini sangat serius, nggak boleh main-main.
Ada waktu istirahat seperti arahan kepala staf, tapi ketika kerja nggak ada urusan, semua kerja dengan target yang harus bertanggung jawab dengan target masing-masing gitu loh. Ya. Apakah semangat yang sama juga Bang Febri rasakan di semua jajaran kementerian yang ada dalam mitra kerjanya? Iya, jadi di tengah-tengah COVID kan kita tahu bahwa KSP nggak pernah libur, ya, kepala staf nggak pernah libur. Kita libur kebetulan hari raya dan itu juga hari Minggu gitu. Kita kantor tiap hari dan kita entah itu Fitcon, entah kita panggil di kantor, kita dorong semua kayak seperti sekarang contoh tanah di Sumatera Utara untuk tol Sumatera Utara. Itu hampir setiap minggu kita monitoring, kita evaluasi, kita rapat terus dan ada capaian-capaian yang sementara kita kerjakan sehingga target-target entah target 2020, target 2021 sesuai dengan arahan Presiden itu bisa berjalan dengan baik gitu. Ya. Bang Febri, selamat bertugas. Ini nanti pasti akan banyak evaluasi perbaikan segala macam dalam perjalanannya. Podcast dari Binagraha. Ya, terima kasih.